kelompok 8 yang akan menjelaskan statistika data nilai bahasa Inggris kelas 10 4. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari sebelah kanan. Saya Immanuel Christian Rosadi. Saya Stani Ramadhani. Saya Tisnarta Tida Nasri. Saya Farel Budia. Saya yang paling ganteng, Damarun Tari Bintoro. Nah, di sini nomor satunya itu data yang ditentukan kelompok, yaitu data nilai rapot bahasa Inggris semester ganjil siswa kelas 10 4. Ini ada data nilai dari jumlah siswa 43 murid yang mendapatkan nilai bahasa Inggris. Di sini ada 70, 75, 70, 71, 80, 78, 76, 77, 78, 70, 76, 75, 83, 83, 71, 70, 80, 75, 75, 81, 70, 82, 72, 78, 76, 70, 76, 76, 75, 70, 75, 77, 84, 70, 75, 75, 77, 84, 73, 77, 80, 76, 70. Dan ini data yang didapat dari kelas 10 4, yaitu nilai bahasa Inggris. Nah, di sini ada nomor 2, yaitu tabel distribusi frekuensi data nilai rapot bahasa Inggris semester ganjil siswa kelas 10 4. Di sini tuh ada nilai data itu nilai yang didapat oleh siswa. Ada 70. Dan frekuensinya itu 9. Frekuensi 9 itu dari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut, yaitu 70. Nah, di sini juga ada nilai data 71 dan frekuensinya 2. Jadi itu yang mendapatkan nilai 71 itu berarti banyak siswanya itu 2. Terus 72 nilai datanya, dan di sini frekuensinya ada 1. Nah, nilai datanya 73, di sini frekuensinya ada 1. Nah, selanjutnya ada 75 dengan frekuensi 8, dan 76 dengan frekuensi 6, 77 dengan frekuensi 4, 78 dengan frekuensi 3, 80 dengan frekuensi 3, 81 dengan frekuensi 1, 83 dengan frekuensi 1, 83 dengan frekuensi 2, 84 dengan frekuensi 2. Nah, di sini terus nomor 3 itu membuat tabel distribusi frekuensi berupa data interval. Temukan terlebih dahulu jangkauan itu dari data nilai terbesar itu ada 84 dan terkecilnya itu ada 70. Jadi 84 dikurang 70 yaitu sama dengan hasilnya 14. Dan kedua itu banyak kelas. Banyak kelas itu dicarinya tuh dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log n. Nah, di sini cara ngitungnya 1 ditambah 3,3 log n, yaitu dari hasil jumlah frekuensi, yaitu 43. Jadi log 43 sama dengan 5,28 ditambah 1 sama dengan 6,28. Dibulatkan menjadi 7. Nah, panjang kelas itu dicarinya dengan jangkauan dibagi kelas, banyak kelas. Terus ini jangkauannya itu tadi hasilnya 14 dan banyak kelasnya itu hasilnya 7. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, di sini ada datanya lagi, yaitu nilai frekuensi dan nilai tengah. Di sini cara mencari nilai tengahnya itu 70, nilai 70 dan 71 itu frekuensinya 11 itu dari mana? Dari nilai ini ditambah frekuensi 30, frekuensi 70 kan 9, terus 71 kan 2, jadi 9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Jadi 70 ditambah 71, terus ini 2 itu dari dari hasil panjang kelasnya itu 2. Jadi 70 ditambah 71 dibagi 2 sama dengan 41 dibagi 2 sama dengan 70,5. Dan seterusnya seperti itu cara menghitungnya. Terus di sini juga ada nilai 72 sampai 73 dengan nilai tengah 72,5, terus 74 dan 75 dengan nilai tengah 74,5, 76 sampai 77 mempunyai nilai tengah 76,5, 78 sampai 79 mempunyai nilai tengah 78,5,
sampai 81 mempunyai nilai tengah 80,5. 82 dan 83 mempunyai nilai tengah 82,5. 84 dan 85 mempunyai nilai tengah 84,5. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk membentuk suatu diagram lingkaran, kita memerlukan sudut pusat dan persentase. Untuk mendapatkan sudut pusat, yaitu frekuensi, yaitu 11 dibagi dengan total frekuensi 43 dikali 360 derajat sama dengan 92 derajat. Kemudian untuk nilai 72 sampai dengan 73, total nilai frekuensi 2 dibagi dengan total frekuensi 43 dikali 360 derajat sama dengan 17 derajat. Kemudian untuk nilai 74 sampai 75 memiliki sudut pusat 67 derajat. Nilai 76 sampai dengan 77 memiliki sudut pusat 84 derajat. Nilai 78 sampai dengan 79 memiliki sudut pusat 25,1 derajat. Nilai 80 sampai 81 memiliki sudut pusat 33,4 derajat. Nilai 82 sampai dengan 83 memiliki sudut pusat 25,1 derajat. Nilai 84 sampai dengan 85 memiliki sudut pusat 17 derajat. Kemudian kita dapat mencari persentase menggunakan cara yaitu frekuensi dibagi dengan total frekuensi dikali 100%, yaitu 25,58%. Kemudian untuk nilai 72 sampai dengan 73 yaitu 2 dibagi 43 sama dikali 100% sama dengan 4,65%. Kemudian untuk nilai 74 sampai dengan 75 memiliki persentase 18,60%. Nilai 76 sampai 77 memiliki persentase 23,25%. Nilai 78 sampai 79 memiliki persentase 7%. Nilai 80 sampai 81 memiliki persentase 9,30%. Nilai 82 sampai 83 memiliki persentase 7%. Nilai 84 sampai dengan 85 memiliki persentase 4,65%. Kemudian kita dapat membentuk diagram lingkaran menggunakan data-data tadi, yaitu untuk nilai 70 sampai 71 memiliki sudut pusat 92 derajat dengan persentase 25,58%. Untuk nilai 72 sampai dengan 73 memiliki sudut pusat 17 derajat dengan persentase 4,65%. Untuk nilai 74 sampai dengan 75 memiliki sudut pusat 67 derajat dengan persentase 18,60%. Untuk nilai 76 sampai dengan 77 memiliki sudut pusat 84 derajat dengan persentase 23,25%. Untuk nilai 78 sampai 79 memiliki sudut pusat 25,1 derajat dengan persentase 7%. Nilai 80 sampai dengan 81 memiliki sudut pusat 33,4 dengan persentase 9,30%. Nilai 82 sampai dengan 83 memiliki sudut pusat 25,1 derajat dengan persentase 7%. Nilai 84 sampai dengan 85 memiliki sudut pusat 17% dengan persentase 4,65%. Di sini kita akan menjelaskan nomor 5, yaitu membuat histogram. Sebelum kita membuat histogram, kita harus mengetahui data batas bawah kelas, batas atas kelas, dan nilai tengah. Nah, data-data ini sudah dijelaskan oleh Tian tadi. Kita lanjut ke tepi bawah kelas. Cara untuk mencari tepi bawah kelas yaitu batas bawah dikurang 0,5, yaitu nilainya contohnya seperti ini. 70 dikurang 0,5 yaitu 69,5. Lalu 72 dikurang 0,5 yaitu 71,5. Dan 74 dikurang 0,5 yaitu 73,5. 76 dikurang 0,5 yaitu 75,5. 78 dikurang 0,5 yaitu
77,5 dan begitu seterusnya sampai 84 dikurang 0,5 yaitu 83,5. Berikutnya kita harus mencari tepi atas kelas. Rumus mencari tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5. Kalau tadi tepi bawah kelas dikurang 0,5, tapi kalau tepi atas kelas batas atas ditambah 0,5. Contohnya seperti ini. 71 ditambah 0,5 yaitu 71,5, 73 ditambah 0,5, 73,5, 75 ditambah 0,5 yaitu 75,5, 77 ditambah 0,5 yaitu 77,5, 79 ditambah 0,5 yaitu 79,5. Begitu seterusnya hingga sampai 85 ditambah 0,5 yaitu 85,5. Kita lanjut ke histogram. Nah, lanjut ke tabel histogram. Di sini ada nilai 69,5 dengan frekuensi 11, 71,5 dengan frekuensi 2, 73,5 dengan frekuensi 8, 75,5 dengan frekuensi 10, 77,5 dengan frekuensi 3, 79,5 dengan frekuensi 4, 81,5 dengan frekuensi 3, 83,5 dengan frekuensi 2. Akan menjelaskan nomor 6 yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama ada nilai frekuensi, nilai tengah, dan efeksi. Saya akan menjelaskan cara mendapatkan efeksi, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 11 dikali 7,5 yang hasilnya adalah 775,5. Kemudian 2 dikali dengan 72,5 yang hasilnya 145, 8 dikali 74,5 yang hasilnya 596. Dan nilai lainnya ada 765, 235,5, 322, 247,5, dan 169. Yang pertama, saya akan mencari rata-rata atau yang sering disebut dengan MEAN. Rumusnya adalah jumlah dibagi dengan total siswa, yaitu 3.255,5 dibagi dengan 43, yaitu hasilnya 75,7. Yang kedua, saya akan mencari nilai tengah yang disebut dengan median. Rumusnya adalah TB plus setengah N dikurang dengan frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi median dikali dengan I, yang dijumlahkan yaitu 75,5 plus 21,5 dikurang dengan 21 dibagi 10 dikali 2. Sebelumnya 75,5 ini yaitu dari 76 dikurang dengan 0,5. Dan 21,5 ini hasil dari 43 dibagi dengan 2. Setelah itu 75,5 ditambah 0,5 dibagi 10 dikali 2, yaitu 75,5 ditambah 75,5 ditambah 1/10, yang hasilnya 75,5 ditambah 0,1 sama dengan 75,6. Kemudian yang ketiga ada nilai sering muncul atau sering disebut dengan modus. Rumusnya adalah TB dalam kurung D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikali dengan I, yaitu 75,5 dikali dengan 75,5 plus 2 dibagi 2 plus 7 dikali dengan 2. 75,5 ditambah 4/9, kemudian jumlahnya 75,5 ditambah 0,4 yang hasilnya 75,9. Oke, untuk bagian nomor 7, ukuran penempatan data. Di tabel yang pertama ada nilai 70 sampai 71, itu frekuensi 11 dan FK-nya 11. Tetap. Lalu di yang kedua itu ada 72, ada 73. Itu frekuensinya 2. Tapi FK-nya 13. Kenapa? Karena 11 sama 2. Lalu lanjut lagi ke yang selanjutnya ada 21, FK-nya 31, 34, 38, 41, 43. Dan jumlah dari frekuensi sama FK-nya itu ada 43 dan 232. Oke, kita lanjut yang ke A, kuartil data berkelompok, mencari
Q1. Q1 itu langsung aja kita operasi nih. Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 43 sama dengan 10,75. Lanjut lagi, Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per F P ya. Sama dengan 69,5 ditambah 10 dikurang 75 dikurang 0 per 11 dikali 2 sama dengan 69,5 ditambah 1,95 sama dengan 71,45. Oke, lanjut kita ke yang nyari Q2. Q2 itu sama dengan TB ditambah 2/4N kurang FK per F P sama dengan 75,5 ditambah 21,5 dikurang 21/10 sama dengan 75,5 plus 0,5 per 10 dikali 2 sama dengan 75,5 plus 0,1 sama dengan 75,6. Oke, kita lanjut ke Q3. Q3 sama dengan TB plus 3/N dikurang FK per F sama dengan 77,5 ditambah 32,29 dikurang 31/3 dikali 2 sama dengan 77,5 plus 1,25 per 3 dikali 2 sama dengan 77,5 plus 0,83 sama dengan 78,33. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B, desil data berkelompok. Itu kan ditanya D5. Langsung kita jawab di sini. TB plus 5,10 N min FK per F sama dengan 75,5 ditambah 21,5 dikurang 21/10 kali 2 sama dengan 75,5 ditambah 0,5/10 dikali 2. Jawabannya itu sama dengan 75,5 plus 0,1 sama dengan 75,6. Ya, kita lanjut ke C. Persentil data berkelompok. Diketahui N bernilai 4,3, TB-nya 79,5, P-nya 2, FK-nya 34, dan F-nya 4. Ditanya P80. Ya, mari kita uraikan. P80 per 100 N sama dengan 80 per 100 dikali 43 sama dengan 34,4. Lanjut, P80 dibagi TB plus ditambah 80 per 100 N dikurang FK per F dikali P sama dengan 79,5 ditambah 34,4 dikurang 34 per 4 kali 2. Lanjut, 79,5 ditambah 0,4 dikali 2 dibagi 4. Dan hasilnya 79,5 ditambah 0,2 sama dengan 79,7. Diketahui N berjumlah 43, TB-nya 75,5 dan P-nya 2. FK-nya 13, P-nya 8. Ditanya P40. Ya, mari kita bahas. P40 per 100 kali N sama dengan 40 100 dikali 43 sama dengan 12,2. P40 sama dengan TB plus 40 per 100 N dikurangi FK per F dikali P sama dengan 73,9 ditambah 12,2 dikurangi 3 per 8 dikali 2. Berikutnya 73,5 ditambah 4,2 per 8 dikali 2. Dan hasil yang terakhir 73,5 ditambah 1,05 sama dengan 74,53. 3. Ada simpang rata-rata data berkelompok. Pada nilai, frekuensi, nilai tengah, dan efeksi sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Kemudian saya akan menjelaskan kedua ini. Sebelum saya mencari kedua ini,
kita harus mencari rata-ratanya dulu, yaitu dengan efisiensi dibagi dengan frekuensi, yaitu 3255,5 dibagi dengan 43 yang hasilnya 75,7. Kemudian saya akan mencari ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Yang pertama ada 70,5 dikurang dengan 75,7 yang hasilnya 5,2. Yang kedua ada 72,5 dikurang dengan 75,7 yang hasilnya 3,2. Sebelumnya, kalau hasilnya negatif tetap akan ditulis dengan positif. Oke. Pada nilai lainnya ada 1,2, 0,8, 2,8, 4,8, 6,8, dan 8,8. Yang kemudian saya akan menjelaskan cara ini. Rumusnya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah dan dikurangi dengan rata-rata, yaitu frekuensi 11 dikali dengan 5,2, yaitu yang hasilnya 57,2. Kemudian 2 dikali dengan 3,2 yang hasilnya 6,4. Dan nilai lainnya ada 9,6, 8, 8,4, 9,2, 20,4, 17,6. Nah, setelah kita menentukan hasil hitungan, kita akan mencari yaitu hasil dari simpangan rata-rata data berkelompok, yaitu rumusnya adalah hasil dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang dengan rata-rata, yaitu 146,8 dikurang dengan frekuensi yaitu 43 yang hasilnya 3,41. Ada simpangan baku data kelompok. Sebelumnya nilai frekuensi, nilai tengah, efisiensi, dan ini sudah dijelaskan oleh saya tadi dan teman-teman saya tadi. Kemudian saya akan menjelaskan kedua ini. Yang pertama ada nilai tengah dikurang dengan rata-rata kuadrat. Dan kedua rumusnya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan yaitu 5,2 dikali dengan 5,2 yang hasilnya 27,4. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan yaitu 11 dikali dengan 27,04 yang hasilnya 297,44. Pada nilai lainnya, bagian nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat yaitu ada 10,24, 7,44, 0,64, 7,84, 23,04, 46,24, 77,44. Pada bagian frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang dengan rata-rata kuadrat yaitu ada 20,48, 11,52, 6,4, 23,52, 92,16, 138,72, 154,88. Setelah itu kita akan menentukan hasil dari simpangan data kelompok. Rumusnya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Yang hasilnya adalah 745,12 dibagi dengan 43 yang hasilnya 17,32. Nah, selanjutnya S sama dengan S kuadrat yang dihasilkan dari hasil simpangan baku data kelompok ini yaitu akar 17,32 adalah 4,16. Sekian dari Prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.